Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Sekarang kita akan bahas mengenai bentuk akar. Bentuk akar ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 9, jadi ini sudah tidak asing lagi ya. Cuman akan kita ulang lagi pembahasannya. Jadi bentuk akar itu adalah akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat angka di belakang koma yang tidak berulang dan tidak terhingga banyaknya. Nih di sini udah ada contohnya ya. Akar 2. Nah, akar 2 ini kalau kalian hitung pakai kalkulator, hasilnya adalah 1,414213 dan seterusnya. Begitu juga dengan akar 3, akar 15 dan yang lain-lain. Lalu contoh yang lain lagi misalkan berapa? Misalkan akar 5 itu juga bentuk akar, lalu akar 7. Dari mana kita tahu itu bentuk akar atau bukan? Secara mudahnya sih berarti bilangan tersebut tidak punya akar yang bernilai bilangan bulat, beda dengan misalkan akar 4. Nah, akar 4 itu berapa? Akar 4 adalah 2. Nah, otomatis berarti akar 4 ini bukanlah bentuk akar. Kenapa? Karena dia memiliki akar yang bernilai bilangan bulat gitu ya. Bilangan bulat. Nah, kalau misalkan akarnya itu bentuknya hasilnya adalah koma-koma dan lain-lain, itu berarti dia adalah bentuk akar. Contohnya kalau misalkan akar 16 itu juga bukan bentuk akar. Kenapa? Karena akar 16 nilainya adalah 4 gitu. Jadi yang disebut bentuk akar itu kalau misalkan ketika diakarkan nilainya seperti ini, koma-koma dan banyak angka di belakang komanya. Nah, yang pertama akan kita pelajari yaitu tentang menyederhanakan bentuk akar. Jadi, meskipun bentuk akar itu tidak punya akar tetapi komanya banyak, desimalnya, berarti bisa kita sederhanakan untuk memudahkan penghitungan. Nah, caranya adalah kita mengubah bilangan yang ada di dalam bentuk akar itu menjadi suatu perkalian dua bilangan yang salah satunya adalah bilangan yang dapat diakarkan dan yang lainnya tidak bisa. Nah, jadi di sini kalian modalnya adalah kalian harus hafal bilangan kuadrat, pangkat 3 dan lain-lain ya, harus hafal. Nah, misalkan di sini yang paling mudah adalah akar 8. Akar 8 ini kita ubah jadi suatu perkalian. 8 itu berapa kali berapa sih? 8 itu kan 4 dikali 2. Nah, 4-nya bisa kita akarkan, 2-nya tidak bisa diakarkan. Akar 4-nya berapa? Akar 4 adalah 2. Keluarkan dari tanda akar. Nah, lalu berarti yang tersisa yang tidak bisa diakarkan kan adalah ini kan. Jadinya tetap ditulis di dalam tanda akar, yaitu akar 2. Jadi akar 8 kalau kita sederhanakan menjadi 2 akar 2. Lalu akar 32 kita ubah juga. Akar 32 kita ubah jadi perkalian berapa kali berapa. Kalau misalkan 8 kali 4 boleh nggak? Kurang tepat karena masih ada yang lebih besar lagi, bilangan yang bisa diakarkan yang lebih besar lagi, yaitu 16 dikali 2. Nah, akar 16 itu adalah 4. Ini 2-nya tidak bisa diakarkan, jadi tetap ditaruh di dalam tanda akar. Lalu kalau 1000 itu berarti berapa yang paling besar bilangan yang punya akar yang bisa kita kalikan supaya hasilnya 1000. 1000 itu adalah 100 dikali 10. Akar 100 adalah 10. Lalu akar 10 ini tidak bisa diakarkan, jadi hasilnya adalah tetap tulis akar 10. Nah, kalau ini 4 akar 125. 4-nya biarin aja yang ada di luar. Nah, akar 125-nya kita ubah berapa kali berapa? 25 dikali 5. Akar 25-nya adalah 5. Lalu akar 5 yang ini tidak bisa diakarkan, jadi akar 5. Lalu 4 dikali 5 20 akar 5. Nah, itu caranya. Nah, sekarang operasi pada bentuk akar. Yang pertama penjumlahan dan pengurangan. Syarat penjumlahan dan pengurangan adalah bentuk akarnya harus sama. Kalau misalkan tidak sama berarti mereka tidak bisa dijumlah atau dikurangkan.
Contohnya yang pertama, 2 akar 6 ditambah 6 akar 6 dikurang akar 6 ditambah 3 akar 5. Nah, dari sini sudah kelihatan berarti yang bisa kita jumlah atau kurangkan adalah yang sama-sama akar 6, sedangkan yang akar 5-nya tidak bisa, jadi biarkan saja. Nah, 2 ditambah 6 8 dikurang. Kalau misalkan di sini akar 6 tidak ada angkanya, berarti di sini nilainya adalah 1. Jadi 2 tambah 6 dikurang 1 sama dengan 7 akar 6. Jadi yang dijumlahkan adalah bagian bilangan yang ada di luar tanda akar. Yang ada di dalam tanda akar tetap ditambah 3 akar 5-nya, karena tidak bisa kita jumlah, kita tetap tulis jadi 3 akar 5. Gampang ya. Lalu yang selanjutnya, akar 27 ditambah akar 12 dikurang akar 300. Berarti kita sederhanakan dulu supaya bentuk akarnya jadi sama seperti tadi. Akar 27 adalah 9 kali 3 ditambah 12 itu adalah 4 kali 3. Kenapa enggak 6 kali 2? Karena 6 dan 2 tidak ada, dua-duanya bilangan yang tidak bisa diakarkan. Jadi salah satunya harus bisa diakarkan. Jadi 12 itu adalah 4 kali 3 dikurangi akar 300. Akar 300 itu berarti adalah 100 dikali 3. Berarti sama dengan akar 9 adalah 3. Akar 3 ditambah akar 4 adalah 2. Akar 3 dikurang 100 jadi 10 akar 3 sama dengan 3 tambah 2 5 dikurang 10 akar 3 jadi min 5 akar 3. Yang selanjutnya sama juga, silakan kalian hitung sendiri hasilnya, sama caranya seperti contoh yang sebelumnya. Lalu kalau perkalian bilangan real dan bentuk akar bagaimana? Ini juga mudah. Kalian tinggal kalikan bilangan yang ada di luar tanda akar saja. Jadi 5 kali 4 akar 3 berarti hasilnya adalah 5 dikali 4 20. Lalu akar 3-nya tetap, akar 3-nya tidak perlu dikalikan dengan 5. Lalu kalau 2 akar 20 berapa? Ya hasilnya 2 akar 20. Tetapi 20-nya masih bisa kita sederhanakan jadi 2 akar 20-nya adalah 4 kali 5. 2. Akar 4 adalah 2. Terus akar 5-nya tetap sama dengan 2 kali 2-nya ini 4 akar 5. Lalu kalau seperti ini bentuknya gimana? Kita kalikan seperti waktu kalian SMP pasti sudah pernah belajar. Jadi 3 kali 5 akar 7. 3 kali 5 akar 7 berarti 3-nya dikalikan 5 jadi 15 akar 7 ditambah 3 kali akar 11. Ya 3 akar 11. Mudah ya? Lalu perkalian bentuk akar dengan bentuk akar. Nah ini juga sama mudah. Kalau misalkan sesama bentuk akar kalian bisa kalikan nih. Jadi akar 8 kali akar 7 tinggal kalian kalikan saja. 8 kali 7 adalah 56. Nah akar 56 ini bisa kita sederhanakan. Jadi berapa? Silakan kalian cari akar 56-nya disederhanakan. Jadi kalau misalkan kalian menghitung operasi bentuk akar dan pada hasil akhirnya harus disederhanakan, wajib disederhanakan. Lalu 2 akar 2 kali 3 akar 12. Berarti kalau seperti ini kalian kalikan yang ada di luar tanda akar dengan yang di luar, yang di dalam dengan yang di dalam. Jadi 2 kali 3 6. Akar 2 kali 12 adalah 24. Kita sederhanakan juga. 6 akar 24 itu adalah 4 dikali 6. Akar 4 adalah 2. Jadi di sini 6-nya tulis dikali 2 akar 6. 6 kali 2 adalah 12 akar 6. Lalu yang ini juga sama seperti tadi. Nah, pakai pola 5 akar 3 kali 6 akar 2 berarti 5 kali 6 30 akar 3 kali 2 6 dikurang
5 akar 3 kali akar 6. Berarti kan ini 5 kali di sini 1, jadi 5 akar 3 kali akar 6 adalah akar 18. 18 nya bisa kita sederhanakan, sedangkan yang akar 6 nggak bisa, jadi tetap 30 akar 6 di sini dikurang 5. Akar 18 adalah 9 kali 2. Nah, berarti hasilnya adalah 30 akar 6 dikurang akar 9 itu 3 kali 5, 15 akar 2. Lalu yang selanjutnya contohnya kalian pakai pola. Nah, ini pengalinya seperti ini. Nah, jadi akar 8 kali akar 2 dulu adalah akar 16. Lalu akar 8 kali min akar 5 jadi akar 40. Lalu min akar 3 kali akar 2 jadi min akar 6. Min akar 3 kali min akar 5 jadi plus akar 15. Nah, yang bisa disederhanakan kalian sederhanakan. Akar 16 adalah 4 dikurang akar 40 adalah 4 kali 10 dikurang akar 6 ditambah akar 15. Berarti jadinya 4 dikurang akar 4 ini adalah 2 akar 10 dikurang akar 6 ditambah akar 15. Karena mereka beda-beda semua jadinya tidak perlu dijumlahkan lagi, udah cukup sampai sini saja. Nah, selanjutnya yang ini. Jadi kalau sama saja sebenarnya caranya pakai pola seperti contoh yang sebelumnya, tetapi karena angkanya sama, ini kan angkanya sama, akar 11 akar 5, ini juga sama akar 11 akar 5. Yang membedakan hanya tanda min dan plusnya saja. Berarti caranya mudah, kalian tinggal kalikan aja masing-masing. Akar 11 kali akar 11, akar 11 kali akar 11 adalah 11, jadi tanda akarnya tinggal dihilangkan. Lalu min dikali plus min, akar 5 kali akar 5 adalah 5. Nah, jadi gampang, 11 dikurangi 5 adalah 6. Ini adalah hasilnya. Silakan dipahami lagi, kalau ada yang ditanyakan nanti langsung tanyakan saja di kolom komen. Nah, selanjutnya yang pembagian bentuk akar. Jadi kalau pembagian bentuk akar itu istilahnya sama dengan merasionalkan bentuk akar. Caranya adalah dengan kita mengalihkan penyebutnya dengan bentuk sekawannya. Nah, ini contohnya akar A, sekawannya akar A juga. Kalau misalnya ada bentuk yang seperti ini, sekawannya itu sama, bedanya hanya di tandanya saja. Nah, contohnya 6 akar 2, berarti untuk merasionalkan caranya adalah 6 akar 2 dikali, nah penyebutnya kan akar 2, jadi dikali juga akar 2 per akar 2. 6 kali akar 2, 6 akar 2 per akar 2 kali akar 2 adalah 2. Nah, ini bisa kita coret jadi 3, hasilnya adalah 3 akar 2. Lalu untuk yang 10 per 3 akar 5, berarti kita lihat karena di penyebutnya ada bentuk akarnya yaitu akar 5, kita kalikan juga jadi akar 5 per akar 5. 10 kali akar 5, 10 akar 5 per 3 akar 5 kali akar 5, berarti 3 akar 5 kali akar 5, 5. Nah, bisa kita coret jadi sini 2, jadi 2 akar 5 per 3. Lalu yang contoh selanjutnya sama juga, berarti 8 akar 5 per 2 akar 2 dikali akar 2 per akar 2 sama dengan 8 akar 5 kali akar 2 akar 10 per 2 kali akar 2 kali akar 2 adalah 2. Nah, ini bisa dicoret.
8 bagi 2 4, terus ini 4 nya bisa coret lagi jadi 2, jadi hasilnya adalah 2 akar 10. Jadi gampang ya. Nah kalau misalkan ini agak yang sedikit lebih rumit penyebutnya, bentuknya seperti ini, mudah juga. Kalian kalikan akar sekawannya 2/1 plus akar 3. Ingat akar sekawannya itu sama, bedanya hanya di tandanya saja. Jadi kalau misalnya penyebutnya 1 plus akar 3, berarti kita kalikan dengan 1 min akar 3 per 1 min akar 3. Nah kalian kalikannya seperti ini ya, 2 kali 1 2 dikurang 2 kali akar 3 2 akar 3 per, nah ini pakai cara yang tadi, 1 kali 1 nya 1 plus kali min akar 3 kali akar 3 3, jadi 2 min 2 akar 3 per 1 kurangi 3 adalah min 2. Kalau misalnya bisa disederhanakan, sederhanakan lagi, jadi 2 dibagi min 2 adalah min 1, lalu min 2 akar 3 dibagi min 2 adalah min akar 3. Nah lalu yang selanjutnya juga sama caranya ya, silahkan kalian coba katakan sendiri. Lalu yang contoh ketiga, akar 3 ditambah akar 2 per akar 3 min akar 2. Caranya juga sama, kalikan dengan sekawan. Berarti sekawannya adalah dari penyebutnya ya. Jadi akar 3 plus akar 2 per akar 3 plus akar 2. Kalikan begini, akar 3 kali akar 3 3, akar 3 kali akar 2 akar 6, akar 2 kali akar 3 akar 6, akar 2 kali akar 2 2 per, nah ini akar 3 kali akar 3 3 min kali plus min akar 2 kali akar 2 2. Nah berarti ini bisa dijumlahkan yang sama, 3 tambah 2 nya 5 ditambah akar 6 plus akar 6 jadi 2 akar 6 per 1 ini kan, jadi hasilnya nggak usah kita tulis, jadi hasilnya seperti ini saja. Contoh selanjutnya pun sama caranya seperti itu.